Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, bersama Migdad Saarani seperti biasa pada kesempatan kali ini di sore hari. Seperti biasa Migdad Saarani menemani di kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang sangat indah ini telah bersama Migdad Saarani, salah satu narasumber dari lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Kebetulan saya bersama dengan wakil ketuanya, beliau ada Bapak Muhammad Silahuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Ya. Oke, dan pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, kita akan berbincang, akan mengkaji dan juga mengaji. Kalau biasanya kita ngaji kitab, ini kita mungkin lebih ke ngaji bisnis. Ngaji tentang ekonomi nih ya Pak ya. Ya. Oke, dan karena memang ini dari lembaga perekonomian NU ya. Jadi ya yang mengurusi terkait keuangan khususnya bisnis ya. Oke. Mungkin ini nanti Pak Silahuddin ya nanti akan menyampaikan terkait hal tema yaitu inspirasi pengusaha Aswaja. Oke, jadi mungkin nanti para pemirsa dan pendengar bisa untuk belajar bersama, atau nanti mungkin ada tips atau mungkin prinsip atau pedoman atau rahasia tentang bisnis, karena beliaunya ini salah satu pengusaha yang sukses. Oke, langsung saja mungkin ini saya mau tanya ini Pak Silahuddin ya, terkait ada salah satu sahabat yang mungkin kaya raya dan dermawan. Dia adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan profilnya beliau sahabat Abdurrahman bin Auf ini seperti apa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pemirsa Radio Erlisa dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali bisa ketemu di udara ya. Dengan Pak Ustadz Migdad ya. Ya, alhamdulillah ini merupakan karunia yang besar dari Allah bisa silaturahmi. Mudah-mudahan hari ini, siang ini ada manfaatnya, sore ini ada manfaatnya. Ya. Baik, temanya tentang inspirator pengusaha triliuner Aswaja, Abdurrahman bin Auf gitu kan. Jadi kalau kita bicara profil pengusaha yang abadi, itu satu Bunda Khadijah, gitu kan. Nah, satu lagi Abdurrahman bin Auf. Nah, saya tidak bisa banyak kaji tentang bagaimana bisnisnya Bunda Khadijah. Kali ini kita mau kaji tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf berbisnis. Ya. Tapi sebelumnya tadi yang disampaikan Ustaz Migdad tentang profil. Abdurrahman bin Auf ini sangat menarik sekali. Gitu. Pertama ada beberapa cerita sejarah sahabat Nabi ini yang satu ini yang begitu diingat oleh seluruh kaum muslimin hingga saat ini, bahkan nanti sampai yang akan datang. Karena bicara ekonomi ini kan
bicara sesuatu yang setiap manusia butuh ekonomi kan. Jadi akan selalu update gitu kan. Maka Terbarukan ya. Luar biasa kalau kita memahami dan ya menjadikan beliau sebagai idola, apalagi kalau kita memilih profesi sebagai seorang pebisnis di NU ya. Ya, bahwa apa saja cerita-cerita menarik dari Abdurrahman bin Auf. Beliau ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi ya di Madinah, luar biasa, ditawari waktu itu program mu'ahad ya kan. Jadi yang kaya dengan yang kaya, yang terkaya dengan yang terkaya, yang miskin dengan yang miskin gitu kan, oleh Rasulullah dipersaudarakan. Dan luar biasa ketika itu Sa'ad bin Rabi menyampaikan, silakan ini harta saya, separuh untuk Anda. Itu sahabat Abdurrahman ya? Ya, kepada Abdurrahman bin Auf. Gitu kan. Tapi ternyata apa yang menjadi sikap seorang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang pengusaha ini, beliau menyampaikan, ya dulani ila suq ya kan, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Gitu. Jadi punya mental yang luar biasa. Nanti kita akan kaji lebih dalam bagaimana mentalitas seorang Abdurrahman bin Auf. Jadi ini salah satu sejarah yang luar biasa, sangat anchor, ya. Kalau bahasa NLP-nya anchor ya. Sangat nempel banget. Ketika bicara Abdurrahman bin Auf, ingat ketika program mu'ahad dengan Sa'ad bin Rabi. Gitu. Kemudian sahabat Erlisa, kita juga mengenal beliau itu seorang yang sangat dermawan. Ketika perang Tabuk misalkan, itu tercatat beliau nyumbang itu nggak tanggung-tanggung gitu kan, 4.000 dirham, 500 kuda, 1.500 unta. Iya. Kalau sekarang itu udah berapa itu Pak? Terus banyak sekali ya. Itu yang pertama yang banyak diingat oleh kaum muslimin. Kemudian ketika perang Badar usai ya, beliau sedikit mendapat teguran dari Ummul Mukminin waktu itu, dan beliau menyampaikan ya menjual tanah ya senilai 40.000 dinar gitu kan. 40.000 ya. 40.000 dinar itu kalau sekarang mungkin 43 miliar. Dan itu dibagi-bagikan terutama kepada istri-istri Nabi dan veteran Badar. Luar biasa. Ya, begitu dermawannya ya. Yang ini enggak untuk veteran. Yang veteran ternyata ada lagi yang 480 juta ya. 400 dinar per orang. Gitu. Jadi beliau sedekah kepada satu veteran Badar itu sekitar 400 dinar atau ekuivalen dengan 480 juta uangnya per orang, dan per itu orang lebih kurang 100 orang yang mendapatkan itu. Itu luar biasa. Dan begitu dermawannya dan apa ya, mudah ya nyah-nyoh kan kalau bahasanya. Ya, ini kan menarik sekali. Jadi mentalitasnya luar biasa, kedermawanannya luar biasa. Pasti ada sesuatu konstruksi dalam pikiran dalam hati yang sudah tertanam ya. Dan bisa jadi itu memang karena dibimbing oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW gitu kan. Nah, ini menarik sekali kalau kita punya kapasitas sebesar Abdurrahman bin Auf, punya mentalitas atau wadah sebagaimana Abdurrahman bin Auf gitu kan. Ya minimal punya mentalnya dulu ya, mental apa memberi. Ya. Walaupun latihan dulu nggak apa-apa. Iya. Ya memang berawal dari hal yang kecil dulu. Betul. Oke. Kurang lebih itu profil yang kalau kita bicara Abdurrahman bin Auf orang akan mengingat itu ya, profilnya luar biasa menakjubkan. Oke. Jadi memang ketika kita mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf, berarti kita satu mengenal tentang kedermawanan. Betul. Yang kedua tadi mentalitas untuk memberi. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita, khususnya di bulan Ramadan, untuk ya minimal memberikan pada sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang mungkin sedang membutuhkan. Mentalitas memberinya ini Pak. Iya. Oke, itu dari sedikit profil tentang sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Sekarang lebih ke, ini karena tema kita ini inspirasi pengusaha aswaja. Ini berarti harus ada semacam pedoman atau prinsip atau mungkin rahasia dalam berbisnis. Ini mungkin bisa disampaikan ini Pak. Baik. Silakan. Ini menarik sekali teman-teman semuanya, para pendengar Erlisa dimanapun Anda berada ya, bahwa memang pasti ada prinsip, ada
tadi yang disampaikan, ada rahasia, Ya. ada prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh seorang Abdurrahman bin Auf sehingga membuatnya beliau disiplin dalam eksekusi dan akhirnya setiap disiplin eksekusi akan menghasilkan ya result yang juga tidak akan mengkhianati kan begitu ya. Ya yang pertama yaitu adalah faktor trust dan kemandirian yang sangat tinggi. Gitu kan. Kemandirian. Ya jadi beliau profil yang sangat terpercaya sebagai seorang pengusaha, terlebih waktu di Madinah ya semua orang sudah mengenal beliau juga termasuk Bani Quraisy gitu kan. Dari Bani Zuhra dan juga terkenal salah satu Bani yang terkuat. Jadi memang secara nasab usaha itu dari Bani itu Bani yang sangat kaya. Gitu. Jadi memang otomatis kalau bicara Bani yang kaya itu rata-rata mereka berniaga. Mereka rata-rata ekspor impor. Kalau zaman sekarang ekspor impor. Ya. Mereka usahanya makanan dan pakaian. Termasuk Abdurrahman bin Auf itu impor dari Mesir dan Syria. Iya. Dan itu luar biasa. Kemudian disebarluaskan tidak hanya di Madinah, di Mekah, tapi juga ke seluruh Jazirah Arab waktu itu. Jadi mainnya sudah main Lintas nasional, iya. internasional. Internasional. Gitu, kan. Iya. Luar biasa. Jadi kapasitasnya memang besar dan pribadi yang trusted, yang terpercaya. Dan beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat mandiri, jadi tidak tergantung kepada orang lain. Dan beliau bergantung pada kekuatannya sendiri dalam berbisnis. Itu poin yang pertama. Jadi kemandirian ini ya kalau kepercayaan ya. Gitu. Ya kalau kita dipercaya kan maka akan mudah sekali untuk memulai apapun. Ya. Tanpa istilahnya tanpa uang pun itu bisa gitu. Kalau kita dipercaya. Iya, gitu. Karena Dan sudah kepercayaan itu kan luar biasa. Iya. Dan ketika dipercaya ini akan meminimumkan cost, ya, akan menaikkan profit. Baik, kemudian itu yang pertama, rahasia atau pedoman prinsip yang dipegang erat oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, ini bisnisnya hanya berbisnis yang halal. Tentu saja sebagai seorang warga Nahdliyin, ya, sebagai seorang Muslim, kita memang akan terikat dengan hukum syara kan begitu ya. Tidak mungkin kita menjual miras gitu ya. Atau membuka pub gitu ya, diskotik kan. Ya. Kita tentu akan berbisnis barang-barang atau jasa yang hanya dihalalkan oleh agama kita kan begitu. Dan ini memang salah satu prinsip kuat yang kedua yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Dari mulai permodalan, jadi permodalannya tanpa ribawi gitu kan. Nggak ada ternak uang di situ gitu kan. Kemudian ada prosesnya juga proses yang syar'i, dan yang ketiga ketika penjualannya juga tetap dengan prinsip-prinsip syariat. Jadi semua proses dari input sampai ke output itu halal ya. Jadi memang kalau secara makanan mungkin halalan thayyiban. Betul. Prosesnya secara outputnya juga halal, betul. Halal ya. Kedua dari mulai akad bisnisnya itu juga halal ya. Jadi memang dimulai dari proses awalnya nanti gimana ini harus betul-betul halal dulu ya. Betul dan jelas tentunya ya. Betul. Ya kalau syirkah mungkin ketika bicara proses bisnis ada syirkah abdan, syirkah inan, mudharabah atau yang lain, itu sesuatu yang karena dicontohkan oleh Rasulullah juga para sahabat ya, otomatis Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu pelaku dari bagaimana proses bisnis yang halal kan begitu. Barang yang dijual yang dianggap secara prosesnya ini harus halal ya semua. Betul. Jangan yang haram. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua ya, rahasia yang kedua ini. Ya, yang ketiga itu memiliki super team. Super team ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika kumpul sama timnya itu susah dibedakan mana bosnya gitu kan. Gitu ya. Mana bosnya, mana anak buahnya. Saking orangnya itu istilahnya gaul gaul dan mengalir dengan karyawan itu tidak ada jeda, ada batas yang signifikan gitu kan. Jadi sangat dekat dengan karyawannya
dan profilnya sangat sederhana. Walaupun di sisi lain ya ketika beliau hadir dalam forum-forum yang besar, beliau menempatkan diri sebagai sosok sahabat Nabi yang pengusaha dengan penampilan tentu saja yang ya sesuai. Iya, gitu. sesuai. Jadi berlebih-lebihan ya. beliau punya super tim yang hebat, karena kalau kita berbisnis tidak punya tim, maka bisa dipastikan bisnisnya skalanya akan kecil. Tapi gitu kalau ya. kita punya super tim, jadi super tim itu bukan punya karyawan. Iya. Jadi beda antara tim dengan karyawan. Gitu ya. Kalau tim itu biasanya sudah memiliki tupoksi di strategis. Ya. Jadi mereka misalkan ada C-level, ya, ada CEO, COO dan sebagainya. Ya. Mereka ya. direktur keuangan, direktur operasional. Gitu ya. Jadi mereka yang bicara strategis, bicara bagaimana keuangan cukup bahkan terus bertambah gitu kan. Kalau direktur keuangan. Kemudian kalau CEO ya. Chief of Everything bukan ya? Ya, direktur utama ya, tentu saja ya utama. Bicara tentang bagaimana perusahaan itu bisa mencapai target. Gitu kan. Jadi di wilayah-wilayah strategis. Sementara karyawan biasanya ada di level teknis. Ya, misalkan kalau di pabrik-pabrik di Mayong itu misalkan, ya mereka tupoksinya memang misalkan berdiri terus ngapain gitu kan. Jadi hanya teknis-teknis saja. Gitu. Tapi kalau tim itu bicara tentang strategis. Nah, Abdurrahman bin Auf itu karena bisnisnya triliuner, nggak mungkin beliau itu nggak punya tim. Pasti punya tim. Nggak mungkin beliau nggak membangun tim. Iya. Beliau pasti punya super tim. Gitu. Jadi tidak hanya karyawan. Lebih daripada itu ya, jaringan mungkin lebih ke. Nah itu bedanya kalau tim itu dia punya jaringan, dia punya knowledge, kan? Dia punya kapasitas, gitu kan. Jadi sangat menunjang. Iya. Owner begitu. Owner ya. Oke. Jadi memang cara berpikirnya lebih lompatannya lebih jauh ya. Lebih jauh lagi. Oke, harus memiliki super tim dan timnya ini harus orang-orang hebat. Orang-orang berkaliber gitu ya. Kaliber people kata orang. Orang berkaliber juga orang yang bisa dipercaya. Wah, ini. Bedanya apa? Ya ini kan ada orang bilang kita bicara orang tuh ada 3 gitu kan. Ada great people itu bicara tentang visi gitu kan. Ada apa istilahnya kalangan menengah ya. Kalangan menengah intermediate mungkin ya. Itu bicara tentang things, tentang benda-benda. Oh, mobilnya apa, rumahnya di mana, itu kalangan menengah. Tapi kalau kalangan great people orang besar itu mereka tidak lagi bicara tentang things, benda-benda. Nah, ada lagi yang ketiga, orang kecil. Orang kecil itu biasanya bicara tentang orang lain. Jadi ngomongin orang katanya. Gibah ya. Gibah. Nah, jadi kerjaan yang gibahin orang. Nah, jadi cara merekrut apa namanya tadi caliber people ya, great people menjadi tim kita ya ini. Apakah mereka punya visi? Ya, makanya ketika nyari karyawan pun yang ditanyakan pertama, Anda visinya, visi hidupnya apa? Baru kemudian bagaimana dengan visi bisnis yang ada gitu kan. Misalkan dia gabung di PT Anu gitu kan. Itu bagaimana menurut Anda gitu kan? Anda bisa support nggak? Prospeknya gimana ya kan? Strategis kayak gitu. Oke, itu. Jadi super tim ini memang penting banget. Penting ya. Oke, rahasia yang ketiga, rahasia yang keempat. Rahasia yang ketiga super tim, yang keempat itu Abdurrahman bin Auf itu memiliki sistem keyakinan. Kalau orang bilang itu belief, belief yang sangat kuat dan juga mental yang sangat besar, mentalitasnya kuat ya. Jadi belief itu misalkan begini, saya dari keluarga guru nggak mungkin jadi pengusaha. Itu ketika itu diyakini maka itulah beliefnya. Oh gitu ya. Jadi keyakinannya. Maka yang akan terjadi biasanya sesuai dengan keyakinan hamba kan begitu. Kalau didiskusikan begitu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu punya keyakinan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan ketika saya memegang sebuah batu dan membukanya, membongkahnya, maka di balik batu itu ada emas. Gitu kan. Artinya apa?
keyakinannya tentang dirinya, punya Iya. kemampuan membaca peluang-peluang bisnis itu luar biasa. Gitu kan. Sampai-sampai ya ada batu saya buka itu di balik batu itu ada emasnya. Gitu kan. Sampai segitu Sampai yakinnya segitu ya. yakinnya. Padahal ya cuma hanya batu ya. Batu. Gitu Tapi kan juga banyak yang batu yang ada emasnya itu kayak di mana itu? Apalagi di Jawa banyak Iya. emas. Ya. Iya. Oke. Sistem keyakinannya. Sistem keyakinan yang tadi kita bicara konstruksi manusia gitu kan, ada kolabnya, ada akalnya, Iya, ada ruhnya, iya. gitu, ada jasadnya, ada nafs jiwanya. Nah, kita bicara tentang akal, itu di situ ada yang namanya sistem keyakinan tadi itu ya, yang terinstal biasanya oleh lingkungan, oleh guru. Nah, kebetulan beliau adalah sahabat Nabi, maka tentu saja kita husnudzon yang menginstal keyakinan yang besar ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW gitu kan. Sehingga kemudian beliau menjadi pengusaha yang besar dan beliau memang setelah jadi pengusaha besar beliau mendermakan hartanya di jalan Allah. Seperti yang tadi dicontohkan profil yang saya jelaskan di atas. Oke, jadi memang memiliki satu sistem keyakinan dan mentalitas ini menjadi satu dasar penting ya. Betul. Nah, kalau seandainya tadi yang dikatakan oleh guru, seorang anak guru, wah saya tidak mungkin menjadi pengusaha. Ketika ini diyakini, maka tidak akan menjadi pengusaha kapanpun ya. Betul. Sama halnya seorang pengusaha tapi dia tidak yakin dengan saya akan menjadi pengusaha, maka nggak akan besar juga. Betul. Oke, makanya harus memiliki prinsip ini tadi, mentalitas yang kuat dan sistem keyakinan yang betul. Itu rahasia yang keempat. Rahasia keempat. Masih ada rahasia lagi nih? Masih ada ya. Banyak ini rahasia yang disampaikan ini. Ya, mudah-mudahan manfaat makanya. Oke, lanjutnya yang kelima. Yang kelima, ini bisnisnya Abdurrahman bin Auf itu ekspor impor. Jadi seperti yang sedikit tadi disitir di muka ya, bahwa beliau impor makanan dan pakaian dari Mesir dan dari Yaman, dari Syria, dan kemudian disebarkan tidak hanya di Makkah Madinah, tapi juga ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Gitu kan. Jadi beliau kalau bicara mapping medan pasarnya itu, medan perang tanda kutip ya. Itu yang dibaca, yang di scanning itu tidak hanya Makkah Madinah, tapi yang beliau terawang, yang beliau lihat secara tajam peluang-peluang itu sampai ke luar. Jadi luar biasa gitu kan. Zaman dulu gitu. Belum ada Google Trend. Kalau sekarang kan ada Google Trends, ya kan? Di Jepara ini yang beli sendal, sepatu, misalkan kayak usahanya istri saya itu berapa sih gitu kan? Itu ketahuan. Berapa orang yang ngeklik di Google sendal di Jepara, gitu kan? Itu kan terikot oleh Google. Sekarang lebih mudah gitu kan. Tapi kalau zaman dulu, ya kan, itu benar-benar intuisinya harus main, kejelian melihat peluang di setiap daerah, mungkin survei gitu kan. Ketika beliau belanja mungkin ke SAM, dilihat kultur masyarakatnya, kemudian kebutuhannya, akhirnya beliau membuat keputusan gitu kan, akan menjadi pengusaha di bidang makanan dan pakaian. Oke, jadi memang ini sistem keyakinan sudah jalan dan memang bisnisnya sudah kelas internasional ya. Internasional. Ya, kapasitasnya besar. Oke, itu rahasia yang kelima. Ya. Masih ada lagi nih. Masih ada lagi. Banyak rahasia ini. Iya. Oke, karena di bulan Ramadan bagi-bagi rahasia. Bagi rahasia biar sukses gitu ya. Semakin banyak warga Nahdliyin yang sukses kan kita senang. Oke. Gitu ya. Oke, lanjut Oke. Baik, yang keenam sekarang itu menjaga relasi bisnis, kepercayaan dari customer. Jadi customer itu ada dua, internal customer, ada external customer. Kalau internal customer itu karyawan tim dan karyawan. Kalau customer eksternal itu customer yang pelanggan yang membeli produk atau jasa kita. Nah, ini dua-duanya harus dilayani kan, gitu. Ya. Dua-duanya harus mendapatkan satisfied lah gitu kan, services gitu. Mendapatkan pelayanan yang prima, yang memuaskan ya, sehingga
ya mereka akan melakukan repeat order, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita beli sesuatu kemudian barangnya worth it, ya apalagi harganya juga bersaing, gitu kan. Kualitas barangnya bagus, pelayanannya juga bagus, insya Allah kita akan punya keinginan untuk balik lagi ke tempat itu. Gitu. Ya apalagi pelayannya bagus tadi ya. Ya, repeat order jadinya. Akhirnya repeat order kita menjadi punya, kalau bahasa teman-teman di Jakarta itu mesin ATM. Oh, mesin ATM ya. Jadi orang tuh nanti datang lagi, store lagi gitu. Oh, gitu ya? Datang lagi, store lagi gitu. Datang untuk setor ya. Ya, belanja lagi maksudnya. Belanja lagi ya. Tapi di situ kan tidak ada unsur saling menzolimi kan? Iya. Semuanya untung gitu. Pelanggan mendapatkan produk dan layanan gitu kan. Nah, kita juga mendapat profit sebagai pengusaha. Jadi win-win. Iya, saling menguntungkan tadi Saling ya. menguntungkan. Betul. Menjaga relasi bisnis sebagai rahasia yang keenam. Nah, yang keenam. Masih ada lagi? Masih ada 3 lagi. Oke, kita selesaikan. Karena bagi-bagi rahasia ini. Ya, rahasia tapi jadi umum ini ya. Ya itu. Okay. Mudah-mudahan tadi kita bisa praktekkan setelah mendengar ini. Kan? Oke, siap. Rahasia yang ke-7. Nah, 7 ada kaitannya dengan prolog di depan, bahwa Abdurrahman bin Auf itu rajin, gemar sekali bersedekah, gitu kan. Gemar sedekah ya. Sedekahnya itu kalau bahasa bulenya itu brutally giving gitu. Jadi kalau bicara sedekah tuh nggak pakai kalkulator gitu kan. Jadi nggak perhitungan ya kan? Nggak perhitungan. Tapi kalau bisnis itu perhitungan. Oh gitu ya. Kan? Bisnis perhitungan. Ya. Kalau sedekah 500 perak aja itu harus jelas. Jelas. Gitu kan. Ini untuk apa gitu kan? Dan kemana gitu kan. Tapi kalau sedekah itu nggak pakai kalkulator. Oh gitu ya. Makanya kadang separuh hartanya diberikan untuk Rasulullah gitu kan. Itu terjadi hanya dalam kisah-kisah kehidupan kaum muslimin, saya pikir ya. Gemar sedekah ya. Jadi pengusaha ini harus memiliki mental untuk memberi tadi ya, gemar sedekah ini tadi ya. Ya, the more you give, the more you receive, kan begitu. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan menerima gitu ya. Kan. Dan ketika kita punya tim yang besar, karyawan yang banyak, kemudian giving, otomatis Allah tahu ya kalau kita bicara tauhid, jadi sampai ini diyakini oleh seorang pengusaha Yahudi ya. Mungkin juga belajar dari Abdurrahman bin Auf, saya nggak tahu ya. Rockefeller itu pengusaha dari Yahudi, dari Amerika, bahwa ya Tuhan memberikan besar kepada yang membutuhkan besar. Jadi kalau butuhnya cuman kita sekeluarga aja, tidak memikirkan tim, karyawan, tidak memikirkan giving ke misalkan ke panti, ke pesantren, ke masjid, ya nanti yang akan Allah berikan pun ya nggak banyak gitu kan. Seperti itu. Oke, gemar sedekah sebagai rahasia yang ke-7. Ke-8 mungkin lanjut ya. Ya, yang ke-8 itu ternyata beliau walaupun kaya raya ya, triliuner. Kalau di kajian-kajian sirah sahabat gitu kan, itu beliau termasuk kategorinya triliuner. Jadi sekarang kan ada crazy rich ya. Ya sedang ramai sekarang. Ya, kalau beliau bukan crazy, truly rich ya. Karena saking beliau benar-benar kaya. Benar-benar gitu. Kaya. Dan yang ke-8 ini menarik. Itu beliau hidupnya itu sederhana. Nah ini yang jadi, jarang kita temui. Bersahaja. Jadi nggak lantas kemudian Lamborghini-nya 8 gitu. Pacironya memang zaman dulu belum ada Lamborghini kan. Tapi kan banyak tadi onta, dirham gitu kan. Ya, paling bigal, paling kuda putih yang harganya juga mahal. Mungkin kalau sekarang kudanya Prabowo gitu mahal-mahal ya. Ratusan ya. Ya, ada yang harga ratusan sampai miliaran satu kuda gitu kan. Ya gitu. Jadi hidupnya tetap sederhana dan tidak berpoya-poya. Jadi berkebalikan dengan kita yang kalau sudah agak mengalir deras, pundi-pundinya itu cenderung poya-poya. Iya. Gitu kan? Ya. Oke. Rahasia ke-8. Sederhana dan tidak foya-foya tadi yang rahasianya menjadi pengusaha. Oke. Yang ke-9. Nah, 9 ini terkait dengan customer, dengan siapa yang dilayani. Ya. Jadi pengusaha itu kan
sebenarnya sangat mulia. Mm-mm. Sampai kalau di hadisnya bersama para sodiki, tajur sodukul amin ma'an nabiyin waswada solihin gitu kan. Luar biasa, posisinya sangat mulia menjadi pengusaha. Mudah-mudahan ini memotivasi bagi kita yang hari ini sebagai warga NU yang berbisnis gitu kan, agar ya semangat dalam berbisnis. Nah ini yang 9 itu poinnya di barang dan layanan. Jadi ada barang, ada jasa kan gitu. Nah itu jangan pernah kita membuat produk yang manfaatnya kecil bagi customer kita. Jadi, ini rahasia yang ke-9. Abdurrahman bin Auf ketika bicara quality of product itu kualitasnya itu yang tertingginya. Jadi beliau nggak akan pernah jual barang cacat atau barang KW-KW gitu kan. Nah ini yang membedakan begitu. Dan layanannya juga ketika misalkan bicara produk itu ditambah lagi dengan gimmick-gimmick, kalau bahasa sekarang tuh gimmick-gimmicknya banyak gitu, banyak bonus-bonusnya gitu. Sehingga kemudian kepuasan customer itu sangat tinggi. Nah itu yang akan membuat karena value tadi yang value itu yang berbanding lurus dengan price, dengan harga. Jadi kalau value tinggi, nilai bagi customer itu tinggi, maka harga itu kadang-kadang menjadi tidak masalah lagi. Gitu kan. Iya, seperti itu. Dan inilah 9 rahasia. 9 rahasia yang diberikan cuma-cuma ya. Supaya menjadi inspirasi tadi ya, karena tema kita inspirasi pengusaha swaja. Jadi ketika kita sudah dapat rahasianya, insya Allah nanti bisa kita mengamalkan atau menjalankan. Nanti diamalkan pelan-pelan gitu kan. Karena banyak ada step-stepnya ya kan. Oke, karena kita memang terbatas oleh waktu ini Bapak. Sebenarnya kita masih ingin mengkaji banyak ini terkait dunia usaha, terkait bisnis. Tapi karena memang kita terbatas oleh waktu, mungkin bisa diberikan satu kesimpulan tentang tema kita pada sore hari ini. Monggo. Baik, alhamdulillah sahabat pendengar Erlisa dimanapun berada. Jadi dari LPNU kebetulan kami di Lembaga Perekonomian NU juga sangat concern dalam 2 hal hari ini, yaitu untuk mentoring UMKM dan juga ya kalau bisa menjadikan organisasi kita itu memiliki kemandirian juga, gitu kan, mohon doanya. Nah, kaitan dengan materi yang tadi disampaikan, yuk sama-sama kita belajar menjadi pengusaha Nahdiyin yang lebih baik, yang lebih berpegang erat dengan nilai-nilai yang semestinya. Jadi kalau kita nyari inspirator, ya bolehlah gitu kan, ada sipulan-sipulan gitu kan. Tapi jangan lupa kita punya inspirator yang abadi, ya yang tidak leka oleh zaman, yang size bisnisnya juga tidak kalah, yang kedermawanannya juga luar biasa, tidak hanya membuat goncang penduduk bumi, bahkan penduduk langit gitu kan. Yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Mari kita berusaha lebih dekat dengan profil beliau dan kita bareng-bareng memiliki kapasitas, mentalitas, dan sistem keyakinan sebagaimana Abdurrahman bin Auf, dan juga kualitas skill berbisnis bagaimana Abdurrahman bin Auf, sehingga ya akan menjadi luar biasa ketika pengusaha-pengusaha di Jepara maju. Saya sangat ya luar biasa, akan banyak orang-orang yang memiliki tadi kemanfaatan yang lebih luas, menjadi khairunas anfa'um linnas. Mudah-mudahan sama-sama kita belajar dan berusaha. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin istilahnya bergabung dengan LPNU, nah kita sudah siapkan form Google-nya, ya mungkin bisa daftar dan mengisi datanya. Kita nanti fasilitasi ada pelatihan-pelatihan gitu kan, sampai ke mentoring 1 tahun, dan itu kemungkinan nanti terseleksi hanya beberapa unit usaha yang kita mentoring gitu kan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Terima kasih karena memang kita terbatas oleh waktu, dan terima kasih pada Bapak Silahuddin dari LPNU Jepara yang sudah memberikan kajian kepada kita semua, pada sahabat Erlisa, para pemirsa pendengar, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan akhirnya Mirda Sarani Haris pamit, dan semoga ngaji kita pada kesempatan kali ini membawa keberkahan, manfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Tetap konsentrasi, represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan uniquestore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara.